kasih karena sudah bawa kita dalam doa. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Ibu absen dulu ya. Iya. Agustina Suryaladi, Angela Indudede, Bonifasius Yosef Billy, Dedimus Yogin Ama, Jeffrianus Mongbulu, Jovan Ledonara, Clemencius Umurei, Maria Elizabeth Billy, Matilda Marwani, Maria Arlinda Billy, Sandiana Ringgibara, Sulastri Ngomo, Tanisius Yadutabeka, Juliana Patricia Paila, Carolina Inati. Seorang yang sakit ya? Dua. Ibu akan bagi materi. Nah, di materi ini ada gambar-gambar ya. Nanti perhatikan itu gambar-gambar ya. Baik, coba kalian perhatikan gambar yang ada di setiap materi yang Ibu sudah bagikan. Itu ada gambar-gambar apa saja? Pisah. Ada apa lagi? Kelapa. Ya, ada kelapa, ada rumput. Itu bisa biasanya kalian lihat tidak di sekitarnya kita. Ada Iya. tidak di sekitarnya kita? Ada. Apa kalian sudah pernah melihat itu? Sudah. Nah, dalam kalian mengamati akan benda-benda yang ada di sekitarnya kalian itu untuk apa kita mengamati benda-benda yang ada di sekelilingnya kita? Untuk apa? Dimakan. Benda-benda yang biasa kita lihat di sekelilingnya kita, misalnya itu ada pisang, ada kelapa, itu kan biasa kita temukan di sekelilingnya kita. Nah, itu adalah objek yang menarik untuk kita amati. Nah, apabila kita melakukannya itu dengan penuh cermat, dengan seksama, maka kita akan mendapatkan banyak informasi. Nah, adapun informasi yang kalian temukan atau yang kalian amati dari benda-benda yang ada di sekitarnya kita, misalnya itu tumbuh-tumbuhan, maka itu akan kita laporkan. Jadi informasi yang kita temukan dari hasil pengamatan yang kita di sekelilingnya kita itu untuk dilaporkan. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang teks laporan hasil observasi, kalian perhatikan di papan tulis di situ ada KD yang akan kita pelajari pada hari ini. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengarkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu atau dapat menentukan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua,
daftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, di awal pembelajaran tadi itu sebelum ibu menyampaikan KD-nya kan kalian sudah mengamati gambar yang ada di materi itu. Nah, selain mengamati secara langsung benda-benda yang ada di sekitarnya kita juga dapat mencermati melalui buku pengetahuan tentang hasil observasi. Nah, dalam buku tersebut tentu banyak informasi yang menarik yang dapat kita kumpulkan. Sampai di sini ada yang tahu berdasarkan gambaran-gambaran tadi tentang benda-benda yang ada di sekitarnya kita, tentang tumbuh-tumbuhan yang kalian amati. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi? Kuat ini. Adalah teks yang berfungsi Pakai masker. Coba pakai masker, pakai masker. Harus tetap pakai masker. Baca sekuat, nanti tetap kedengaran itu suara. adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek yang di situasi tentang diadakan informasi atau penelitian secara masif adalah lapor hasil dan observasi. Observasi dapat berupa hasil penelitian secara mendalam tentang suatu berbeda tumbuhan hewan komposisi. Ya, jadi yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Nah, teks laporan observasi juga ini biasa disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, hasil pengamatan ini tentang hasil observasi ini itu menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di semesta kita atau di sekitarnya kita. Nah, itu adalah teks yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini juga ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa ciri yang pertama? Apa ciri yang pertama? Ciri teks laporan hasil observasi. Teks bersifat objektif. Nah, teks yang bersifat objektif ini penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Yang kedua apa? Ciri teks yang kedua. Teks berdasarkan fakta. Nah, teks berdasarkan fakta ini harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya nyata dalam kehidupan, bukan hasil karangan atau yang kita buat mengada-ngada. Itu harus fakta, itu maksudnya. Ciri teks yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik, yang itu memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar atau hal masalah yang dibahas. Nah, yang keempat, ciri teks yang keempat itu apa? Teks disajikan secara lengkap. Nah, dalam menyajikan teks laporan hasil observasi itu harus lengkap, tidak setengah-setengah.
yang kita laporkan itu membacanya dengan jelas. Mereka paham, oh ternyata informasinya seperti ini, tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita menyajikan sebuah laporan teks hasil observasi. Nah, ciri-ciri yang kelima apa? Ya, teks yang disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, supaya pembaca itu atau orang yang mendengarkan atau yang membaca kita punya hasil laporan observasi itu tidak bosan, maka kita harus membuat teks laporannya itu menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi juga ini ada ciri atau kaidah kebahasaan yang harus kita perhatikan. Nah, ada pun ciri atau kaidah kebahasaan yang pertama itu apa? Menggunakan istilah-istilah ilmiah, misalnya bahasa Latin atau bahasa asing atau bahasa Inggris yang kita temukan kalau ada itu di dalam teks, itulah yang disebut dengan istilah-istilah ilmiah. Yang kedua, ciri kaidah atau kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan ungkapan kata definisi. Misalnya kata definisi adalah, misalnya pisang merupakan atau kelapa adalah, seperti itu. Jadi ada kata misalnya adalah, merupakan, didefinisikan dan sebagai. Itu adalah ciri atau kaidah kebahasaan yang pertama. Ciri atau kaidah kebahasaan yang kedua itu apa? Ya, ciri atau kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat klasifikasi atau bagian. Misalnya seperti yaitu, antara lain, yakni, dan diklasifikasikan dan sebagainya. Itu adalah ciri atau kaidah kebahasaan yang ketiga. Ciri atau kaidah kebahasaan yang keempat adalah ya, menggunakan imbuhan asing. Dan yang ciri atau kaidah kebahasaan yang kelima atau terakhir itu adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi apa yang ada di situ? Yang biasa digunakan yaitu kata dan, atau, selain itu, bahkan, dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri atau kaidah kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Jadi dalam kita menulis teks laporan hasil observasi, hasil dari pengamatannya kita itu, setelah kita mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya kita atau tumbuh-tumbuhan ataupun manusia, maka kita harus melaporkannya dan informasi tersebut. Nah, informasi tersebut itu kita laporkan dalam bentuk teks, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, dalam menulis teks laporan hasil observasi ada beberapa ciri yang harus kita perhatikan. Misalnya tadi itu ada ciri-ciri umum, terus yang kedua ciri atau kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sampai di sini apa kalian sudah paham? Baik, kalau kalian sudah paham, Ibu akan membantu kalian dalam beberapa kelompok untuk diskusi. Untuk 3 kelompok. Masing-masing ada di sini.
Sudah? Sudah semua kelompok 3 sudah? Kelompok 1 belum? Sudah semua? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kalau memang semua sudah selesai mendiskusikan hasil diskusi kalian ini, silakan kalian presentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian masing-masing. Kelompok 1? Apa di sini? Hasil diskusi kelompok 1. Nama kelompok Ones, Johan, Denny, Jerry. Pohon pisang Musa Paradisi adalah tanaman terbentuk pernah merasakan dengan menyebabkan semua yang permukaan terlihat bekas daripada tinggi. Pohon ini dapat mencapai 3 meter. Tinggi ini dapat tumbuh di tanah yang cukup air, padat dengan pada daerah yang ketinggian sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap tumbuhan sebagai bagian dari tumbuhan ini adalah tumbuhan pisang, batang pisang, daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. 2. Daftar kata, kalimat, dan istilah kata. 1. Merupakan. 2. Didapatkan. 3. Bermanfaat. 4. Diperlukan. 6. Menjaga. 7. Bergerak. 8. Bekerja. 9. Menurunkan. 10. Terdapat. Istilah. 1. Musa Paradisi. Siapa? 2. Kalimat klasifikasi. Pisang tanduk adalah jenis pisang yang berbentuk panjangkan melengkung seperti tanduk.
Dua dapat kata, satu merupakan dua. Didapatkan tiga yang manfaat kita terkena lima bermakan enam mendapat satu tujuh berselama delapan bekerja sembilan menurunkan sepuluh terdapat istilah satu musuh para saling disiapkan dua kalimat klasifikasi pisang tanam adalah jenis pisang yang berbentuk panjang dan menengah seperti tangguh panjang. Pisang ini sekitar 35 cm dan berbentuk semut. Keduanya 300 gram. Pohon pisang adalah pohon yang bisa hidup di bahasa lemah dan pohon pisang yang memiliki nama para siapa merupakan pohon pisang tertentu, pohon dengan batang yang ulat bakal tidak bertani. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang giliran kelompok 3. Nama kelompok 3 anggota kelompok Laras Lina Nato Dewi Sandri. Hasil diskusi kelompok 3. Pohon pisang Musa paradisiaca adalah tanaman berbentuk ternak raksasa dengan batang semu yang permukaannya terlihat bekas. Pelempat daunnya cukup air pada mencapai 3 meter. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah air pada daerah yang ketinggian sampai 200 meter. Di atas permukaan laut, tumbuhan ini dimanfaatkan semua bagian oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah bunga pisang, batang pisang, daun pisang, bunga pisang, dan buah pisang. 2. Daftar kata atau kalimat dan istilah. Kata 1. Memerlukan 2. Didapatkan 3. Bermanfaat 4. Berkenan 5. Bersukan 6. Menjaga 7. Bergerak 8. Bekerja 9. Didulukan 10. Terdapat. Istilah Musa paradisiaca 2. Ternak. Kalimat klasifikasi. Pisang tanduk adalah jenis pisang yang berbentuk panjang dan melengkung seperti tanduk. Menjaga panjang di pisang ini sekitar 30 meter, 30 cm dan berat buahnya 300 gram. Kalimat definisi. Pohon pisang adalah pohon yang bisa hidup di iklim tropis, basah, lembab, dan panas. Pohon pisang yang memiliki nama lain Musa paradisiaca merupakan pohon jenis ternak. Pohon dengan batang yang lunak dan
tidak berkayu. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, jadi Ibu sudah mendengar, Ibu sudah melihat hasil diskusi dari setiap kalian tentang teks laporan hasil observasi berupa pohon pisang. Nah, di situ dijelaskan pada teks laporan hasil observasi dijelaskan tentang pohon pisang. Nah, pohon pisang itu di teks laporan itu terdapat kata-kata yang digunakan sebagai ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Nah, selain ciri-ciri umum tadi yang berupa kata-kata ini, ada juga istilah. Istilah tadi apa itu? Musa paradisia dengan nah, selain kata-kata itu tadi yang kalian temukan itu ciri-ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Di situ juga tadi ada kalimat klasifikasi dan kalimat definisi tentang pohon pisang. Jadi kalimat klasifikasinya tadi itu menjelaskan tentang pohon pisang tanduk atau pisang tanduk. Nah, sedangkan kalimat definisinya tadi itu menjelaskan tentang pisang pada umumnya. Jadi itu adalah kalimat definisi, kalimat klasifikasi maupun istilah atau kata yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, hasil diskusi kalian tadi itu nanti kalian kumpulkan ya. Namun sebelum kita menyelesaikan atau mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberi kalian tes dalam bentuk pilihan ganda. Duduknya yang jarak ya, jangan dekat kamu. Yang ini coba kamu agak jarak sih dalam duduk. Pindah, dua orang pindah. Iya, tulis nama ya. Perhatikan, tulis nama di bagian atas. Tulis nama dengan kelas. Iya, nama lengkap ya. Tulis kalian punya nama lengkap dengan kelas. Kerja sendiri-sendiri ya. Iya, tuliskan punya nama kelas di bawah. Kenapa pembukaan terjadi? Bisa?
di kertas tapi langsung lipat saja. Hasil diskusinya kalian tadi ada di mana? Kelompok 3 punya mana? Kenapa kamu belum kenapa? Ini boleh. Benar loh. Apa tuh? X yang satu. Kenapa taruh dua-dua itu juga? X. Mana? Siapa sudah? Kalian sudah? Sudah. Kenapa jawaban? Hah? Siapa belum? Sudah? Sudah semua? Sudah. Kalian kumpul, satu orang kumpul. Mari. Ingat nama ya. Perhatikan baik kalian punya nama.
secara ilmiah. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Nah, hasil pengamatan itu yang menggambarkan tentang ciri, bentuk atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuhan atau peristiwa lain yang terjadi di sekitar kita atau di alam semesta kita ini. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana merangkum dan menyajikan teks laporan hasil observasi. Ingat belajar baik ya, nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang KD yang berikutnya. Baik, sebelum kita pulang, satu orang pimpin doa. Ya, terima kasih karena sudah tahu kita.